Kota Batu adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan berjuta pesona di Indonesia. Diberkahi Tuhan dengan bentangan alam yang luar biasa dan berbagai keindahan yang tak ternilai harganya. Kota yang tercipta untuk dinikmati keindahan alamnya ini memiliki segala potensi terbaik nampak nyata di Kota Batu. Kota yang terus bergerak maju dengan segala energi untuk mencapai kemakmuran bersama. Terdapat 19 desa di Kota Batu, jumlah yang cukup besar. Saat ini, semua desa dituntut berbenah menemukan potensi dan mengembangkannya dalam berbagai bentuk inovasi. Salah satu bentuk nyata pembangunan desa yakni pada sektor pengembangan produk unggulan desa. Sebagai usaha ekonomi pedesaan untuk menciptakan ekosistem yang progresif, desa saat ini lebih mandiri dan perlahan tumbuh untuk menunjang ekonomi negara. Seperti di Kota Batu, Desa Junrejo, Dusun Rejoso yang sukses untuk mendorong usahanya untuk perekonomian dalam bentuk usaha home industry. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berkeliling untuk menemui penggiat-penggiat UKM yang ada di Kota Batu, khususnya yang ada di Desa Junrejo. Yuk ikuti saya. Untuk menuju lokasi desa ini hanya membutuhkan waktu 15 menit dari pusat Kota Batu, Jawa Timur dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Desa ini memiliki potensi yang ditawarkan mulai dari wisata alam, buatan, hingga kuliner. Selain itu, Kota Batu juga dikenal akan kreativitas masyarakatnya. Berbicara mengenai kreativitas, setiap orang memiliki ide cemerlang yang dapat menciptakan atau mengubah sesuatu menjadi sebuah mahakarya. Berbagai macam hal dapat diubah menjadi barang bernilai jika mampu melihat peluang yang ada. Mengubah kayu menjadi produk bernilai ekonomis tinggi dan berguna dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud kreativitas masyarakat. Seperti Pak Tohu, pria pendiri usaha di bidang manufaktur sejak tahun 1997, kayu yang awalnya berbentuk gelondongan disulap menjadi produk berdaya guna tinggi yang dapat memfasilitasi kehidupan rumah tangga sehari-hari. Kerajinan gini sendiri, bisnis milik Pak Tohu ini berdiri mulai kapan sih Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Kalau berdirinya ini mulai dari 1997. Okay. Kita berjalannya sampai tahun 2000 sampai sekarang. Oke, sudah lama banget berarti Pak ya. Dari 1997. Oke, nah itu awal terbentuknya gimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan? Awal terbentuknya saya ngabdi dulu di kerajinan kayu Arjasa yang dimiliki pimpinannya Pak Sukardi. Nah, itu saya ngabdi di situ sekitar 7 tahun. Nah, lalu kita berusaha sendiri dan itu dukungan dari beliau. Oke, nah untuk dalam sehari itu bisa bikin berapa banyak sih Pak untuk? Kalau dihitung harian tidak bisa, tapi kalau dihitung mingguan itu bisa sekitar 500 PC. Oke, nah untuk produknya sendiri ini ada berapa macam sih Pak kalau boleh dihitung gitu? Kalau dihitung lebih dari 100 karena kan produk kita kan tidak monoton, kita berubah per minggu itu berubah produk. Oke. Nah itu yang kita lakukan berupa produk, tapi konsumen itu minta apa gitu saya lakukan dan bentuknya bagaimana saya harus inovasi terus. Betul. Nah itu yang kita lakukan. Tapi pelanggan itu asik dengan membentuk sendiri dan kita membantu untuk memperbaiki akhirnya produksi. Oke, betul. Nah cerita kesusahan waktu membuat bisnis ini apa sih Pak? Sebenarnya tidak ada. Kalau orang kerajinan kayu itu intinya yang seni, ya, betul. Seni budaya. Tadi urusannya seneng. Tidak ada kesusahan untuk apa itu tidak ada. Karena berupa produk itu yang membuat saya seneng dan konsumen itu sangat senang sekali. Jadi produk tak menonton tadi itu konsumen itu akhirnya terus tertarik dengan produk kita. Oke, berarti nggak ada kesulitan ya Pak? Ya tidak ada gitu. Ya tidak ada. Karena suka gitu ya? Karena seni. Oke. Seninya itu muncul terus dan produk baru itu seneng. Yang konsumennya seneng, ya yang membuat juga seneng. Betul. Ya itu bedanya di souvenir itu. Kita ngobrol soal dari pemerintah gitu ya. Pernah nggak sih ada
kayak penyuluhan atau pembekalan seperti itu untuk UMKM? Kalau menurut Pak Tohu, saya ini memang dibekali oleh pemerintah. Salah satunya ya termasuk mental, nah, terus pelatihan-pelatihan, nah, terus permodalan dan pemasaran. Itu yang terutama. Oke Pak Tohu, terima kasih banyak, saya sudah diperbolehkan ngulik-ngulik tentang usahanya Pak Tohu, kerajinan kayu ini. Nah sekarang saya mau lihat-lihat untuk proses pembuatannya, boleh ya Pak? Boleh, ya? silakan monggo. Oke, Kita lakukan saya bisa ya. diantarkan, Oke. Pak ya. Bersama menjadi kata kunci yang mampu untuk menggerakkan sektor ekonomi desa ini. Mereka saling membantu, saling memberi dorongan, dan saling bergotong royong. Perlahan tapi pasti, usaha warga untuk mengangkat nama baik desanya dengan menghasilkan lapangan kerja baru. Tidak hanya hidup sendiri, namun mampu memberikan kehidupan untuk masyarakat di sekitar. Kepala desa dalam rangka memuliakan masyarakat, mengambil langkah strategis dengan merangkul, melibatkan diri, dan kerjasama untuk mendukung usaha pedesaan agar mempunyai daya saing multisektoral dan multidimensi baik di kancah nasional maupun internasional. Sesuai dengan visi Desa Junrejo yang ingin mewujudkan Desa Junrejo yang maju, transparan, dan bermartabat. Ditambah terwujudnya kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah dalam mencapai cita-cita dengan mengedepankan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia akan membawa masyarakat mampu untuk menghadapi tantangan dan keterbatasan.